Di sini kita sudah kalau kalau ke website Ilmu Kelautan semua sudah pernah dong ya. Nah, ini di mana sih menu pelayanan skripsi? Jadi kita klik di sini, bisa kelihatan ya, saya share screen. Nah, kemudian kita klik bagian akademik, kemudian ada pelaksanaan skripsi. Nah, ini kita klik di sini. Nah, kita tunggu sebentar. Kita turun ke bawah. Nah, ini adalah menu-menunya ya. Jadi kalau di layar ada menu yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri adalah menu-menu dari apa namanya? Dari tahapan pelayanan skripsi, kemudian di sebelah kanan adalah deskripsinya. Oke. Kemudian yang pertama adalah pengajuan topik skripsi. Topik skripsi ini sedikit berbeda dengan kita mengajukan judul dan dosen pembimbing skripsi. Apa sih sebenarnya topik skripsi ini? Jadi topik skripsi ini sebenarnya adalah strategi kita setelah mempelajari pengalaman dari angkatan 2019 yang sudah melakukan skripsi ya sebelumnya. Untuk agihan waktu penyelesaian skripsi ini agak-agak ngepres ya, agak-agak ngepres dengan kelulusan tepat waktu. Jadi di sini kita bikin suatu strategi agar tidak menyalahi aturan dari fakultas. Jadi maksud saya adalah kalau untuk pengajuan judul dan dosen pembimbing skripsi ini kan harus lulus 115 SKS. Tetapi kalau misalnya kita memiliki satu sistem yang mahasiswa ini bisa mengajukan judulnya sebelum itu dan bisa dibarengi dengan PKL. Nah, ini juga apa namanya? Ini dari beberapa mahasiswa yang menghubungi saya, bisa nggak sih Bu PKL sambil skripsi gitu. Kalau berdasarkan aturan, memang saya bilangnya nggak bisa karena skripsi itu harus diambil setelah kamu 115 SKS. Maka dari pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya kita menyimpulkan bahwa bagaimana caranya sih agar kita teman-teman ini mahasiswa ini bisa melakukan penelitian tapi tidak salah gitu ya. Jadi akhirnya kita rubah istilahnya jadi pengajuan topik skripsi. Jadi pengajuan topik skripsi ini akan bisa diambil oleh mahasiswa pada semester 6. Semester 6 untuk mengajukan dosen pembimbingnya. Ya, dosen pembimbingnya. Tetapi nanti pada saat dia sudah memenuhi 115 SKS pada akhir semester 7, semester 6, ya masuk semester 7, dia nanti akan mengajukan kembali untuk judul dan dosen pembimbing skripsi tetapnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini pengajuan topik skripsi ini bisa dilakukan sambil PKL atau ada pada saat itu ada kegiatan MBKM yang kita harapkan itu bisa dilakukan turun penelitiannya itu pada saat libur panjang ya. Jadi sebelum masuk semester 7 itu kalian bisa turun lapang. Nah, kemarin itu agak bingung karena memang apa namanya? Mereka turun lapang bisa aja ambil data, tetapi karena tidak ada dosen yang guidance yang membantu untuk menerjemahkan penelitian mereka, maka mereka ada kekhawatiran. Makanya kita coba bikin memakai dengan istilah yang berbeda adalah topik skripsi. Jadi mahasiswa bisa mengajukan judulnya ya, topiknya ya, topik besarnya beserta pembimbing sebelum mengajukan judul dan dosen pembimbing skripsi pada semester 7 seperti itu. Nah, jadi pembimbing yang sudah disetujui untuk topik skripsinya itu akan kami prioritaskan ya, sangat kami prioritaskan untuk ditetapkan menjadi pembimbing skripsi yang akan dimulai semester 7 ya, sesuai nanti ketercapaian 116 SKS itu. Gitu. Nah, ini mungkin kalau misalnya kalian yang angkatan 2020 mungkin sama 2019 sudah familiar ya. Jadi kemarin link-link yang kemarin ini cuma kami pindahkan saja ke menu di website, tetapi memang ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda atau ada upgrade-an tertentu ya, sebentar. Nah, ini ya nanti kita akan sana. Jadi pertama yang akan dilakukan untuk mendapatkan topik skripsi adalah dengan mengklik pengajuan topik skripsi, kemudian di sini ada linknya, ya, bit.ly pengajuan topik skripsi.
Nah, ini syarat pengajuan topik skripsinya adalah bersifat pilihan, ya, bersifat pilihan bagi mahasiswa yang berencana mempersiapkan tema skripsi lebih awal dan berkaitan dengan kegiatan PKL atau MBKM atau terlibat dalam penelitian. Jadi ini adalah opsional saja, karena memang kalau misalnya dia PKL, tidak semua PKL bisa dibarengi dengan kegiatan skripsi ya. Karena kan misalnya kalian PKL di satu industri gitu ya, di satu industri yang kalau PKL itu kan kita kerjanya yang kita jadikan hasil pembahasan ya kalau PKL ya. Nah itu mereka kadang kita tidak punya ruang untuk melakukan penelitian misalnya itu agak susah untuk disambangi dibarengi dengan penelitian seperti itu. Jadi untuk PKL yang misalnya PKL-nya di suatu yayasan atau organisasi yang memang bergerak dalam bidang yang bisa biasa melakukan penelitian, nah itu bisa dibarengi dengan kegiatan penelitian ya. Bisa PKL, barengan PKL, bisa MBKM, atau memang dia terlibat dalam penelitian. Terlibat dalam penelitian ini misalnya ada dosen memang melakukan penelitian, si mahasiswanya memang diajak atau terlibat penelitian payung seperti itu. Jadi pengajuan topik skripsi dapat dilakukan oleh mahasiswa minimal semester 6. Nah, jadi angkatan 2021 ya. Nanti semester depan ini sudah bisa mengajukan topik skripsinya ya. Seperti itu. Kemudian mahasiswa yang disetujui topik skripsinya nanti pada saat semester 7 116 SKS sudah terpenuhi, nanti akan masuk ke dalam menu yang kedua, tetap mengajukan judul dan dosen pembimbing skripsi. Tapi kita mempunyai data topik skripsi yang sudah disetujui, jadi nanti mudah-mudahan kita bisa kunci pembimbing topik skripsi menjadi salah satu pembimbing di di skripsinya ya, di skripsinya yang pas mulai 116 SKS itu pada semester 7. Nah, kemudian setelah kita mengajukan judul, apa yang kita lakukan, Bu? Kita melihat pengumuman hasil rapat komisi skripsi ya. Jadi ini menu yang ketiga, bisa kita klik di sini. Nah, di sini ada 4 menu. Ada pengumuman judul dosen pembimbing skripsi, kolokium, seminar, dan pelaksanaan ujian skripsi. Nah, ini ada keterangannya bisa kalian baca. Jadi mungkin pada saat sosialisasi pada angkatan 2020 sudah Ibu sebutkan bahwa rapat komisi akan dilakukan 2 kali seminggu, yaitu setiap hari Selasa dan setiap hari Kamis. Bu, kenapa sih hanya 2 kali seminggu dilakukan, nggak tiap hari aja? Nah, ini juga kita menjaga workflow yang di jurusan ya. Jadi sebenarnya kan di jurusan itu banyak sekali hal yang diurus. Kalau misalnya setiap saat kita ajukan penandatanganan untuk persetujuan pembimbing, judul, seminar, kolokium, ujian skripsi, maka nanti takutnya nanti tercecer juga ya, karena kalau misalnya sendiri-sendiri kan potensi untuk tercecer atau data hilang itu sangat besar. Berbeda dengan kalau kita kelompokkan menjadi 2 kelompok Selasa dan Kamis hasil sidang komisinya. Dan begitu juga kita dari komisi juga mengatur sistem kerja agar bisa kita juga kita kan multitasking ya, banyak juga hal yang kita kerjakan yang lain, tapi kita harapkan dengan 2 kali seminggu ini bisa mengcover semua. Jadi maksudnya Selasa dan Kamis, jadi bukan di sini kan nomor 2 adalah nomor pertama komisi skripsi melaksanakan rapat komisi setiap hari Selasa dan Kamis dan hasilnya diumumkan pukul 15 pada hari yang sama. Jadi kami setiap hari Selasa dan Kamis akan menyelesaikan berita acara dan sudah akan diupload di link-link ini 1, 2, 3, dan 4 dan ada di link yang ada yang kata depannya pelaksanaan. Nanti apa hubungannya nanti kita lihat ya. Kemudian batas pengajuan berkas pengusulan itu paling lambat pukul 10 pada hari yang sama. Jadi maksudnya gimana? Jadi misalnya kalian mengajukan mengajukan usulan ya, usulan judul atau usulan kolokium, usulan seminar, skripsi dari hari Selasa ya, hari Selasa setelah pukul 10 ya, pukul 10. Nah, kita bisa lihat nomor 2, pukul 10 hingga hari Kamis. Hari Kamis sampai pukul 10 itu masuk sidang yang hari Kamis.
Nah, pengusulan hari Kamis setelah jam 10, mungkin jam 11 dan seterusnya, sampai hari Selasa. Hari Selasa pukul 10 akan masuk arsip sidang komisi yang hari Selasa, seperti itu. Nah, kemudian pelaksanaan kolokium, seminar, atau ujian itu adalah paling cepat 3 hari setelah hasil berita acara itu diumumkan. Nah, misalnya untuk sidang komisi yang hari Selasa, berarti pelaksanaan paling cepat itu hari Jumat. Dan untuk yang Kamis, pelaksanaan paling cepat adalah Selasa. Apakah cuma Jumat dan Selasa saja? Tidak. Kalau hari Jumat, ya paling cepat Jumat, berarti dia bisa aja hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, minggu berikutnya bisa aja seperti itu. Jadi tiap hari bisa. Cuma di sini yang Selasa dan Kamis adalah untuk pengurusan administrasi kita bukanya hanya 2 kloter saja. Tapi untuk pelaksanaan seterusnya sesuai dengan 3 hari kerja tadi ya. Jadi kalau bukanya filenya Selasa, sidang komisi Selasa atau rapat komisi Selasa, berarti hari Jumat dan seterusnya baru bisa pelaksanaannya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita ajukan, kemudian kita lihat di sini, misalnya coba kita buka yang sini ya, pengumuman persetujuan pelaksanaan kolokium. Ada contohnya nggak di sini ya? Nah, ini baru satu ya, karena kita baru uji coba ya. Uji coba, nah ini kebetulan ada jadwal kolokiumnya teman kalian, Galuh. Nah, ini adalah rapat komisi tanggal 31 bulan Oktober 2023. Jadi kalian bisa cari berdasarkan tanggalnya ya. Tanggalnya. Jadi bisa diklik di sini. Nah, ini nanti mungkin tidak berdasarkan by name karena misalnya saat ini kebetulan 1 orang aja yang dibahas pada rapat komisi kemarin misalnya. Kalau misalnya 2 orang untuk kolokium, ya mungkin di sini hanya 1 file saja, tapi kalian bisa lihat tanggalnya seperti itu. Ya, coba kita klik. Nah, ini. Ya. Nah, Saudara Galuh Parwati, judulnya ini. Nah, ini adalah hasil rapat komisi. Ya. Nanti akan kolokium tanggal sekian, dosennya, pembimbingnya Dr. Seraya, dan saya, kemudian moderatornya Pak Ibadur Rahmat, seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah melihat berita acara, apa yang kita kerjakan? Nah, setelah melihat berita acara, misalnya tadi kan kolokium ya. Nah, hal yang berikutnya adalah kita membuat pengajuan ini ya, pelaksanaan kolokium misalnya. Ya, kita klik di sini. Nah, ini. Nah, di sini yang tadi saya katakan berita acara itu akan ada lagi pada setiap kegiatan yang kalian daftarkan tadi. Kalau daftarnya kolokium berarti di sini ada lagi ya. Nah, nanti kita membuat draft undangan ya diisi oleh mahasiswa, draft undangan yang nanti akan ditandatangan oleh ketua jurusan. Jadi kalau yang sistem kemarin itu semua admin yang membuat dan itu membuat prosesnya agak lama karena by name, by dosen ya, by mahasiswa juga by dosen satu-satu. Nah, itu akan lama sekali. Ya, tapi kalau nanti mahasiswa membantu di sini ya, nanti bisa diklik undangan kolokium ini. Ya. Nah, ini nanti outputnya nanti akan keluar undangan ya. Undangan tetapi memang belum ditandatangan oleh ketua jurusan dan akan diberikan nomor juga oleh administrasi. Nah, seperti itu ya. Kalau yang dulu ya kita menunggunya itu lama sekali ya. Nah, jadi terus ada rentan untuk salah dan sebagainya. Nah, kalau di sini pemeriksaan tetap ada, tapi secara sistematis mahasiswa membuat draftnya dulu, kemudian nanti diperiksa oleh admin atau pengelola dan komisi juga seperti itu. Ya. Jadi dari pengajuan judul, nah kalau pengajuan judul ini nanti untuk persuratan, untuk penetapan pembimbing, ini kita tidak membuat undangan ya, tidak membuat undangan, tetapi nanti ini semua admin yang urus. Yang mahasiswa bikin undangan hanya proses untuk kolokium ini seminar proposal, kemudian hanya ini pelaksanaan kolokium dan di pelaksanaan seminar hasil. Jadi kita ajukan kolokiumnya dulu, ya, ajukan kolokiumnya. Nah, ini diisi semua di Bitly ini. Kemudian
baru nanti kita ke pelaksanaan kolokium. Nah, kapan sih kita cek ya, cek pengumuman persetujuan pelaksanaan kolokium atau berita acara dari rapat komisi tadi ya, tadi sekitar jam 15 ya. Nah, sore-sore kalian bisa cek apakah rapat komisi pada tanggal sekian sudah selesai dilaksanakan dan sudah ada keputusannya, baru bikin undangan seperti itu ya. Nah, kemudian sudah bikin undangan, kemudian kita berikan waktu di sini kita masa tunggu 1 hari. Nanti admin prodi Mbak Mumu ya nanti akan mengurus kejurusan, kemudian besoknya bisa dicek seperti itu. Oh, ada yang terlupa ya. Jadi kan jam 15 sore misalnya hari Selasa keluarlah berita acara. Kalian akan diberikan batas waktu untuk membuat undangan sampai besok paginya jam 10. Nah, kemudian dari jam 10 hingga esok harinya baru kalian bisa ambil undangan tersebut sambil menyiapkan draft proposal skripsinya ya. Proposal skripsi apakah nanti untuk kolokium, untuk seminar, atau untuk ujian yang akan dicetak sebanyak 3 eksemplar, yaitu untuk dosen pembimbing skripsi 2, untuk moderator, atau untuk penguji, yaitu pada saat ujian skripsinya. Seperti itu ya. Nah, ini nanti mungkin akan diedit karena berita acara kolokium ini sebenarnya kelengkapan pada saat nanti pelaksanaan acara kolokium, pelaksanaan ujian juga nanti ada ya, atau untuk seminar. Tetapi kemarin pada saat rapat terakhir nanti ini yang menyiapkan adalah admin. Jadi nanti kita printkan dalam jumlah banyak. Nanti admin akan mengambilkan belangkonya, nanti dosen pembimbing yang akan membawa pada acara kolokium, seminar, atau ujian, gitu ya. Kemudian habis pelaksanaan kolokium, berarti proses berikutnya adalah pengajuan seminar hasil. Ya, seminar hasil. Sama prosesnya, kalian ajukan, kemudian pada hari rapat komisi, entah hari Selasa atau hari Kamis, berarti kalian klik di sini. Nah, di sini. Kemudian kalian cek di sini pengumuman persetujuan pelaksanaan seminar. Mungkin di sini belum ada isinya ya. Ya, nanti kalian lihat untuk melihat apakah ruangannya sudah tersedia dan moderatornya siapa. Nah, data-data itulah yang akan dimasukkan ke dalam undangan yang akan kalian bikinkan draftnya. Nah, pada pelaksanaan seminar ya. Yang depannya pelaksanaan ini adalah untuk bikin undangan. Ya, seperti itu. Jangan lupa siapkan draftnya. Jadi begitu undangannya selesai, nanti draftnya dibawa oleh mahasiswa. Ya. Nah, undangannya ini ngambil di Mbak Mumu nanti. Nah, seperti itu. Kemudian, begitu juga untuk pengajuan ujian skripsi ya, sama. Pengujian ujian skripsi. Nah, ini formulir permohonan ujian skripsi perlu dicetak dan ditandatangani oleh pembimbing 1 dan 2 ya. Sebenarnya semuanya itu nanti ada formulir yang harus diupload di link itu. Nanti kalian buka sendiri, itu ada formnya. Jadi semua itu ada persetujuan dalam pengajuannya. Kemudian ada pengajuan ujian skripsi memerlukan sertifikat hasil TOEFL minimal skornya 400. Nah, bagi mahasiswa tolong dari sekarang dipersiapkan ya. Yang angkatan 2021 boleh dari sekarang, 2020 terutama ya. Nah, ini harus skornya minimal 400, nggak boleh kurang. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga pada saat ujian skripsi, itu harus sudah mensubmit artikelnya di jurnal. Bisa nanti hasil submitnya itu di screenshot atau siapa tahu sudah langsung dapat LOA, itu yang bisa dimasukkan di Bitly-nya. Kita lihat. Nah, ini untuk pendaftaran ujian skripsi, memasukkan data-data kalian nih ya. Ini minat ini nanti kita hapus ya. Ini minat ini berlaku pada angkatan 2019 ya. Kemudian ini judul skripsi, pemilih utama dimasukkan. Kemudian transkrip nilai. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri apa aja yang dibutuhkan ya. Form surat pengajuan skripsi. Nah, ini kalian download, kemudian ada tanda tangan yang harus
Coba kita lihat apa sih isinya. Nah, setiap pengajuan entah kolokium, entah judul. Nah, kalau judul itu yang bertanda tangan adalah pembimbing akademik baik topik ataupun judul skripsi ya. Nah, kalau permohonan ujian kolokium, seminar ataupun ujian pasti yang bertanda tangan adalah dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping. Nah, ini semua ada dan ini nanti akan diupload ya, seperti itu. Oh, salah. Oh, keluar. Bentar ya. Oke. Mungkin tadi ada satu yang coba kita lihat fakultas. Bentar. Nah, ini. Sorry, tadi keluar ya. Nah, setelah ini pengajuan ujian skripsi udah, pelaksanaan ujian skripsi sama prosesnya, nanti bikin undangan dan seterusnya. Kemudian, nah ini ya ada template lupa saya sampaikan bahwa nanti semuanya itu nanti bisa dilihat sini untuk menulis naskah untuk diseminarkan pada kolokium, berarti kita mengikuti template proposal. Kemudian mungkin ada penambahan hasil dan pembahasan, kita ikut tambahan ada template skripsinya. Nah, kemudian ada satu lagi menu di sini adalah pengajuan perubahan judul skripsi. Nah, kita tidak mungkiri ya, seiring berjalannya waktu, kadang kita diskusi sama dosen pembimbing, ada hal-hal yang mungkin untuk mensinkronisasikan apa yang didapatkan kadang-kadang tidak sesuai ya, atau memang ada perubahan biar lengkap. Akhirnya judul itu harus dirubah baik major ataupun minor ya. Nah, itu kita sediakan menu pengajuan perubahan judul skripsi. Nah, di sini sudah ada template dan segala macam, nanti bisa dilihat ya. Nah, pentingnya kenapa kita laporkan? Bu, saya cuma sedikit. Nah, ya penting kalau sedikit mungkin tidak terlalu berpengaruh ya, tetapi memang saya rasa memang harus sangat tetap untuk administrasi, terutama untuk judul yang signifikan berubah. Kenapa kita harus ingat ada agihan waktu? Agihan waktu itu batas waktu yang ditentukan oleh fakultas, bahkan dari universitas, ada batas waktu kalian dari penetapan judul sampai dengan selesainya naskah proposal. Jadi tidak boleh lebih dari 5 bulan. Jadi kalian bisa bayangkan kalau misalnya judul kalian berubah sekali setelah kalian kerjakan misalnya sekitar 2-3 bulan tanpa kalian melapor ada judul baru ya. Itu waktunya itu akan terus berjalan. Berbeda nanti kalau kalian laporkan, nanti starting point waktu penetapan dari jurusan itu mulai dari H1 lagi gitu ya.